Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, kita bisa hadir Jumatan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kemudian para jamaah sekalian, tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi, selanjutnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menjalankan perintah Allah berdasarkan ilmu yang benar agar kita masuk ke dalam surga Allah, dan kita tinggalkan larangan Allah juga berdasarkan ilmu yang benar agar kita selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Ketahuilah, manusia siapapun dia pasti sangat membutuhkan kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia sangat membutuhkan hidayah dari Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para hamba-hambanya agar mereka meminta hidayah kepada Allah. Dalam sehari Allah wajibkan sampai 17 kali. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Ini yang sering kita baca di salat-salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus. Ini kita baca sehari sampai 17 kali. Yang sholat subuh 2 kali, kemudian zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 7 kali, isya 4 kali. Allah wajibkan supaya kita harus minta hidayah kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hidayah bagi seseorang itu ibarat gizi buat badannya. Dia pasti sangat
membutuhkan gizi tersebut. Dia pasti sangat butuh kepada hidayah. Nah, sebagaimana dia membutuhkan udara, sebagaimana dia butuh oksigen, dia tidak bisa hidup tanpa udara, begitu juga dia tidak akan bisa hidup tanpa hidayah. Makanya jamaah sidang Jumat rahimakumullah, hidayah ini harus senantiasa kita minta, harus senantiasa kita mohon kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin dapat melakukan sesuatu. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan amal kebaikan. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan amal-amal ketaatan. Kita tidak mungkin bisa hadir Jumatan, kecuali karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sangat-sangat mustahil kalau ada orang yang bilang dia tidak butuh hidayah. Dirinya mungkin mengatakan dia tidak butuh hidayah, akan tapi kondisinya dia, badannya dia, jiwanya dia pasti sangat butuh kepada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 15, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, kalian semuanya pada butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya dan Allah tidak membutuhkan kepada sesuatu. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah para ulama menyebutkan hidayah itu ada 4 macam. Yang pertama adalah hidayah yang umum. Ini mencakup seluruh manusia, setiap orang, seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan di dunia ini, itu semuanya merasakan hidayah yang umum. Allah berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 50, qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nabi Musa berkata, Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan masing-masing itu ciptaannya, tsumma hada, kemudian setelah diciptakan masing-masing dikasih hidayah. Kemudian dalam ayat lain, dalam Quran surat Al-A'la ayat 1-3, Allah berfirman, sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Rabbmu yang maha tinggi, alladzi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan kemudian menyempurnakan, walladzi qaddara fahada, dan yang telah menetapkan masing-masing ada kadarnya, kemudian setelahnya dikasih hidayah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hidayah yang umum ini mencakup seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, semuanya merasakan. Dengan hidayah yang umum tersebut, kita perhatikan orang mereka saling mencintai. Kemudian dengan hidayah yang umum tersebut, tangan kita bisa menggenggam, kaki kita bisa berjalan, mata kita bisa melihat, telinga bisa mendengar. Kenapa? Karena mendapatkan hidayah tadi dari Allah, hidayah yang umum. Dan kita lihat bayi baru lahir, dia bisa menemukan puting susu ibunya, dia bisa nyusu, minum ASI sama ibunya itu. Kok bisa? Itu sebabnya dikasih hidayah yang umum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masing-masing diberikan hidayah sesuai dengan penciptaannya. Kita lihat lebah, makhluk yang sangat istimewa. Dengan hidayah yang umum, itu lebah bisa mencari bunga-bunga, kemudian bisa menghimpun madu, kemudian bisa membuat sarang di lembah-lembah, di gunung-gunung, di pohon-pohon. Jadi semua kita merasakannya. Ya, tangan kita bisa bergerak, tangan kita bisa menggenggam, kaki kita bisa berjalan, kita bisa melihat, kita bisa berbicara, kita bisa mendengar. Ini semuanya hidayah yang umum Allah berikan
kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Di antara macam hidayah yang kedua, yaitu hidayah bayan dan hidayah irsyad. Hidayah berupa keterangan-keterangan. Hidayah berupa pengajaran-pengajaran. Hidayah berupa penjelasan-penjelasan. Hidayah berupa dalil. Ini tugasnya para nabi dan rasul. Dan tugasnya orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang menjejaki dan mengikuti mereka dalam berdakwah. Seperti para ulama, para da'i, para ustadz. Ini tugas mereka. Yaitu memberikan pengajaran kepada manusia, mendakwahkan yang hak, mendakwahkan agama yang benar ini kepada manusia agar mereka semuanya mendapatkan hidayah. Agar mereka bisa melakukan ibadah sebagaimana syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Supaya agama Islam mereka sama seperti agama Islam Nabi Muhammad SAW. Supaya ketika mereka beribadah, itu ibadahnya benar-benar murni hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini hidayah yang kedua, hidayah bayan, hidayah irsyad, yaitu berupa penjelasan dan pengajaran. Jadi kita sampaikan kepada manusia agar mereka itu paham bagaimana sholat yang benar, bagaimana ibadah-ibadah yang benar. Ini hidayah bayan dan hidayah irsyad. Hidayah berupa petunjuk, keterangan, pengajaran, pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ini dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau benar-benar bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti bisa memberikan penjelasan yang benar itu seperti ini begitu. Kemudian dalam ayat yang lain, Nabi SAW digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia kepada jalan yang benar, kepada jalan yang hak. Allah berfirman dalam Quran surat Yusuf ayat 108, "Qul," katakan kepada mereka, "Hadhihi sabili," ini adalah jalanku, "ad'u ilallah," aku mengajak agar beribadah kepada Allah. "Ala basiratin," berdasarkan ilmu, "ana wa manittaba'ani," aku dan orang-orang yang mengikutiku semuanya seperti itu, ngajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah, aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau mengajak orang-orang supaya benar dalam beribadah kepada Allah. Ini hidayah. Hidayah berupa pengajaran, hidayah petunjuk, hidayah keterangan, pengajaran kebaikan kepada umat manusia sehingga mereka bersama-sama dan mereka berbondong-bondong melaksanakan agama Islam yang benar ini. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Hidayah yang kedua ini hanya sebatas usaha manusia saja. Memberikan pengajaran, memberikan keterangan, menyampaikan dalil. Jadi manusia hanya bertugas untuk berdakwah, mengajak orang lain agar dia bisa beribadah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Adapun orang itu terima atau tidak, orang itu ikut atau tidak, maka ini urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas Nabi dan Rasul, kemudian tugas ulama, tugas ustadz, tugas dai, tugas kita hanya menyampaikan saja. Apa yang Allah suruh perintahkan, kita hanya sampaikan saja. Masalah orang itu mau nerima atau tidak, mau ikut atau tidak, mau mendengar atau tidak, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hidayah yang ketiga yaitu hidayah taufik namanya. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menyampaikan saja. Manusia hanya bisa menyampaikan saja. Tinggal dia terima atau tidak tergantung hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah taufik bukan tugasnya manusia.
Hidayah taufik ini adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah yang kedua berupa pengajaran, berupa penjelasan, ini tugas kita, tugas manusia. Yaitu kita hanya menyampaikan saja. Dan tugas Allah memberikan hidayah kepada manusia-manusia yang berhak untuk mendapatkan hidayah. Tentang ini Allah berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 17, "Man yahdillahu fahuwal muhtad." Ya, barang siapa yang dikasih hidayah sama Allah, berarti dia dapat hidayah. Wa man yudlil, dan barang siapa yang disesatkan sama Allah, falan tajida lahu waliyan mursyida, maka engkau tidak akan dapat seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Jadi kalau Allah telah menyesatkan seseorang, kalau Allah telah menyesatkan seseorang dari jalan yang benar, maka satupun tidak akan ada yang dapat menolong dia dari kesesatan tersebut. Jamaah sekalian. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang selalu kita minta dalam kehidupan kita, yang selalu kita minta sehari 17 kali, setiap hari itu kita minta kepada Allah adalah hidayah yang ketiga. Yaitu bagaimana supaya Allah memberikan hidayah kepada kita agar kita bisa menempuh jalan yang benar ini. Agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang selalu kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena hanya Allah saja yang bisa memberikan kepada kita hidayah. Kita perhatikan berapa banyak pengajian-pengajian yang kita hadir di situ. Berapa banyak majelis taklim kita hadir di situ. Berapa banyak potongan-potongan video yang kita lihat, potongan-potongan video dakwah yang sampai ke handphone kita. Berapa banyak sholat yang sudah kita kerjakan. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, maka semua itu tidak manfaat. Berapa banyak kita bolak-balik ngatamin Quran. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita, itu tidak manfaat semuanya. Seandainya seluruh manusia, seandainya seluruh makhluk di bumi ini mengajak kita kepada kebenaran, yang sana WA, yang sini WA, yang sana nelpon, yang sini nelpon, yang sana nasihatin, yang sini nasihatin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hidayah untuk kita, maka kita tidak akan mendapatkan hidayah, jamaah sekalian. Ini menunjukkan bagaimana sangat bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, salat kita, puasa kita, ibadah kita, itu semuanya tidak lepas dari hidayah Allah. Bahkan kita hadir Jumatan ini karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita hidayah. Di lain pihak kita lihat banyak orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang masih meraba-raba hidayah. Mau sholat aja mikir-mikir. Mau hadir Jumatan mikir-mikir. Dia tidak tahu bagaimana nikmatnya mendapatkan hidayah dari Allah. Sehingga dia bisa mengamalkan agama Islam yang benar ini sesuai dengan petunjuk yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sidang Jumat rahimakumullah, yang terakhir, hidayah yang keempat, yaitu hidayah nanti pada hari kiamat. Di mana nanti pada hari kiamat hidayah ada dua. Ada hidayah ke surga, ada hidayah ke neraka. Hidayah yang pertama yaitu hidayah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, yang dia selalu melakukan ketaatan kepada Allah, maka dia diberikan hidayah oleh Allah masuk ke dalam surga. Yang mudah-mudahan kita orang-orang itu. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus ayat 9, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Sama Allah mereka dikasih hidayah gara-gara iman mereka. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin naim. Sama Allah dikasih hidayah masuk ke dalam surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ini hidayah yang pertama. Ya, bagi orang-orang yang selama hidupnya dia melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dia menghindari berbuat kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, nanti pada hari kiamat, yaitu hidayah masuk neraka. Tentang ini Allah berfirman dalam Quran surat As-Saffat ayat 22-23, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum." Ya, bangkitkanlah orang-orang yang zalim dan teman-temannya itu. "Wa ma kanu ya'buduna min dunillah." Bangkitkan yang mereka sembah selain Allah.
fahduhum ila siratil jahim, kasih hidayah masuk neraka. Tapi kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hidayah yang keempat ini, hidayah masuk surga atau hidayah masuk neraka, itu tidak akan terjadi kecuali dengan sebab hidayah yang kedua dan ketiga. Jadi kita akan dapat hidayah masuk surga setelah kita mendapatkan hidayah pengajaran, penjelasan, dan setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah masuk surga. Setelah kita mendapatkan hidayah penjelasan, pengajaran dari para nabi, para rasul, para dai, para ulama, dan setelah kita dapat hidayah dari Allah, surga. Kemudian yang satunya lagi, hidayah masuk neraka, itu akan terjadi kalau misalkannya kita mengabaikan hidayah yang kedua. Penjelasan dari nabi dan rasul diabaikan, penjelasan ulama diabaikan. Dan setelah kita tidak mendapat hidayah dari Allah, maka terjadi hidayah masuk neraka. Kemudian jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita lihat hidayah yang pertama, yang umum, itu otomatis semua merasakannya. Kemudian hidayah yang kedua banyak, penjelasan ulama, rekaman-rekaman video itu banyak. Tetapi hidayah yang ketiga ini yang jarang-jarang, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengamalkan yang kita dengar dari penjelasan ulama kalau kita dapat hidayah dari Allah. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu tergantung hidayah dari Allah. Tidak bisa dari diri kita. Tidak bisa dari salah seorang dari kita. Tidak bisa. Kenapa? Karena hanya Allah yang berhak menentukan siapa-siapa yang mendapatkan hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita sudah paham bahwasanya hidayah sangat dibutuhkan oleh manusia, kita sangat butuh kepada hidayah, maka ketahuilah untuk menggapai hidayah, supaya kita dapat hidayah dari Allah, itu tidak cukup dengan santai-santai saja. Tidak cukup dengan kita berdoa, angkat tangan biar dapat hidayah dari Allah. Itu tidak. Akan tapi perlu namanya usaha yang maksimal demi kita mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, kita laksanakan ketaatan kepada Allah maksimal. Kita rajin sholat 5 waktu berjamaah. Kita bersungguh-sungguh cari hidayah Allah. Sehingga nanti Allah kasih hidayah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, orang-orang yang dia bersungguh-sungguh mencari hidayah kami, lanahdiyannahum subulana, nanti kami kasih hidayah, kata Allah, akan kami berikan hidayah kami. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah akan bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Yang sering kita dengar ada orang mengatakan bahwa hidayah itu mahal. Dan memang hidayah beneran mahal. Hidayah tidak bisa kita beli. Ya, tapi hidayah bisa kita usahakan maksimal. Biar kita dapat hidayah dari Allah. Bukan dengan kemaksiatan, bukan dengan perbuatan dosa, bukan dengan kebohongan, bukan dengan malas-malasan. Nah, akan tetapi dengan selalu kita terus melakukan ketaatan kepada Allah. Selalu kita membaca Al-Quran, selalu kita hadir di majelis ilmu. Kita dekat kepada para ulama, selalu kita berzikir kepada Allah, kita mengulang-ulang zikir, kita berdoa. Maka dengan seperti itu, insya Allah, ya Allah berikan kepada kita hidayah. Nggak bisa kita biar dapat hidayah, kita duduk enak diam di rumah, kemudian tinggal ngangkat tangan, kita berdoa tanpa ada usaha maksimal, nggak bisa. Makanya jamaah sekalian, hidayah itu butuh usaha. Ya butuh usaha. Kenapa?
Karena semua manusia itu tersesat kecuali kalau Allah kasih hidayah. Allah sebutkan dalam hadis, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhalun." Wahai hamba-hambaku, kalian semuanya tersesat. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kecuali orang-orang yang aku kasih hidayah, maka kalian harus minta kepadaku hidayah. Nanti aku kasih hidayah, kata Allah. Dan Nabi SAW sering baca doa, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon hidayah kepadamu, aku mohon ketakwaan, aku mohon penjagaan, pemeliharaan dari dosa, dan aku mohon kecukupan. Ini doa yang sangat agung yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir sebagai penutup, kita perhatikan jamaah sekalian, dunia yang kita cari setiap hari, ini kita bisa mengorbankan waktu. Kita bela-belain kita kerja 8 jam, sebagian ngambil lembur, sebagian 10 jam mungkin, dan seterusnya. Maka kita juga harus bela-belain agar kita mendapatkan hidayah ini. Karena hidayah merupakan gizi buat kita, jadi kita bela-belain kita hadir di majelis ta'lim. Nah, kita bela-belain kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, dan seterusnya. Jadi jangan kalah kita nyari dunia oke, kenapa nyari hidayah yang mana itu adalah gizi buat badan kita, kurang semangat seperti itu. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semua agar kita tetap istiqamah di atas agama Allah yang hak ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibul da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana muslimin al mustad'afina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.